Selalu, dan kebanyakan manusia sahabat, golongan abror ini terkadang dia merasa jadi tuan kepada Tuhannya. Dia jajah Tuhannya dengan doanya. Dia harapkan hal-hal yang bahwa dia telah mulia dengan sholatnya, ibadahnya. Tapi dia lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Nusantara dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini Abah ada waktu melanjutkan kajian hikam, dan kebetulan sahabat-sahabat para tamu sudah mulih ya. Insya Allah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab hikam. Ini adalah hikmah ke-10 sampai hikmah yang ke-15. Sekali lagi barangkali yang baru teman, yang baru kenal dengan kitab hikam ya, sesungguhnya kitab hikam ini adalah pan hakikat ya sahabat, dan sangat baik untuk kita fahami karena kita akan berhadapan dengan masalah-masalah dalam kehidupan ya sahabat. Maka pada dasarnya pada saat kita punya masalah di dalam kehidupan, kita memiliki alat untuk meluruskan etikod kita, bagaimana kita menerimanya di dalam setiap tahapan kehidupan kita, setiap helaan nafas kita yang senantiasa membawa takdir-takdir ya, dan kita harus bisa memahaminya biar kita tidak lagi berburuk sangka kepada Allah. Nah, pada malam hari ini insya Allah kita akan lanjutkan adalah kalam hikmah ke-10. Kemarin sudah sedikit dibahas tentang kalam hikmah 10. Nah, sing penting bagaimana cara menggunakan kalam ini adalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi buat panjenengan yang baru barangkali dengar tentang kalam-kalam hikmah di hikam, ini adalah lebih banyak kepada pan hakikat ya. Kalau bahasa isim fa'il dan isim maf'ul itu mungkin di dalam kitab hikam ini lebih banyak tentang bagaimana posisi kita adalah pada kedudukan isim maf'ul ya. Nah, inilah jadi karena Abah suka sampaikan bahwa agama itu di sisi Allah, bahwa bukan di sisi kita manusia. Kalau ada pada sisi kita manusia, maka akan sulit menerima apa yang menjadikan ketetapan Allah dalam setiap tahapan kehidupan kita. Sementara dalam kehidupan kita belum tentu yang nampak baik itu adalah baik, yang nampak buruk adalah buruk. Nah, oleh karena itulah kitab hikam menuntun kita, membimbing kita memahami yang nampak buruk itu ternyata bisa baik, dan yang nampak baik itu adalah bisa buruk. Dan kitab hikam juga membimbing kita tidak selalu kita meminta kepada Allah itu adalah diberi sesuai dengan keinginan kita. Karena ada pemberian yang Allah beri tapi pada dasarnya tidak diberi. Jadi ada pemberian dari Allah adalah berupa penahanan kepada kita dari perkara-perkara yang kita inginkan. Karena Allah Maha mengetahui tentang hukum-hukumnya. Maka insya Allah kita sebanyak apapun kita berdoa tidak akan membuat kita gelisah. Karena doa itu bukan untuk menjajah Allah, doa itu bukanlah sebuah permintaan untuk mengatur Allah. Nah, inilah yang harus kita fahami. Maka Abah jelaskan tentang wayang dan dalang.
Sesungguhnya di dalam wayang, maka seluruhnya gerak wayang itu yang harus kita jangan dilupakan adalah tiada terlepas la tataharraku jarratun illa biidnillah. Bergeraknya segala sesuatu senantiasa berada pada izinnya dalang, ya sahabat. Antara wayang dengan wayang tidak akan bisa memberikan manfaat maupun madorot. Karena sesungguhnya yang berikan manfaat maupun madorot itu adalah hanyalah dalang. Ini yang harus kita pahami. Kalau sudah manfaat dan madorot itu dari dalang, pada dasarnya apa bedanya manfaat dan madorot kalau seandainya kita ngerti pemberinya adalah dalang dan yang diberikan oleh dalang itu walaupun wujudnya oleh kita dibilang madorot, tapi percayalah karena dia selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Dan pemberian Allah yang terbaik itu tidak selalu yang terbaik menurut pandangan manusia. Itulah ada bahasa tidak diberi oleh Allah itu dari dua Anda adalah pemberian dia yang sesungguhnya. Sebagaimana Abah pernah ceritakan, Anda punya anak usia 2 tahun, dan kenapa Anda lebih paham, Anda lebih mengerti bahwa sesungguhnya pemberian silet itu akan daripada anak kita sendiri. Demikian Allah, sahabat, ya. Maka sesungguhnya inilah yang sering disampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Sesungguhnya dengan Allah itu bukan kita bagaimana mengatur Allah, tapi lebih baik adalah bagaimana kita adalah mempersiapkan diri kita. Kalau bahasa ini seperti gelas ini yang Abah katakan, kita kebanyakan manusia selalu ingin lebih dalam mendapatkan karunia Allah. Yang kita minta adalah isinya. Tapi kalau Imam Ghazali menyarankan kepada kita, perbesarlah kapasitas diri kitanya. Adalah ibaratkan kalau karunia Allah itu air hujan, bukan berarti kita meminta karunia Allah itu air hujan, kan air hujan itu akan adil diberikan rata kepada setiap makhluknya. Maka itulah memandang hukum Allah, jangan seperti memandang kepada hukum-hukum yang berlaku pada manusia. Itulah Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Allah itu sifatnya berseberangan dengan sifat makhluk yang harus kita pahami. Jadi kata Imam Ghazali, kalau kamu minta rezeki, bukan rezekinya. Sesungguhnya yang harus kamu perbesar adalah kapasitas dirimu untuk menampung rezeki itu. Seumpama kalau barangkali penampungannya segelas ini, seharusnya bukan untuk meminta isinya. Karena pada dasarnya yang harus kamu siapkan adalah perbesarlah gelas ini menjadi ember barangkali, menjadi bak barangkali. Itulah apa itu perumpamaan kapasitas di sini adalah tingkat pertama tentu ketakwaan, keimanan, kesabaran. Karena pada saat diberikan amanah lebih pada sesuatu, sementara tingkat keimanan dan ketakwaan kita tidak tidak akan mampu untuk menerimanya, maka tentu dia tidak akan memberikan. Maka sesungguhnya inilah yang membuat seperti halnya kata Abah juga, lampu yang bergantung ini adalah setrum dari PLN. Adapun PLN hanya akan memberikan setrum itu tergantung dari kapasitas wattnya. Maka tidak boleh si bohlam yang 5 watt itu teriak-teriak minta terang. Karena pada dasarnya untuk PLN siap saja dia memberikan setrum seberapa besar yang kau bisa. Tetapi masalahnya adalah seberapa mampu engkau menerima setrum yang masuk ke dalam dirimu sebagai bohlam, gitu kan tadi. Nah inilah sahabat yang harus dipahami tentang hukum Allah. Kita selalu teriak adalah meminta sesuatu. Tetapi sesungguhnya kita tidak sadar. Pada dasarnya Allah itu tidak diminta. Pada dasarnya. Itulah kenapa para arif billah lebih cenderung tidak pernah meminta kepada Allah. Karena dia paham pada dasarnya Allah akan senantiasa memberi. Seumpama siaran radio. Maka nggak usah kau minta siaran yang baik pada radio. Tapi sing penting kamu nyalakan, aktifkan, onkan radio itu. Maka sesungguhnya siapapun yang menyalakan radio, maka dia akan mendapatkan siaran dari radio itu. Karena siaran itu tidak pernah tidak ada. Nah janganlah kita selalu menganggap salah dalam pandangan tentang rezeki. Kenapa saya sedikit, kenapa orang banyak. Sama saja kalau seandainya bohlam-bohlam ini mau protes, kata bohlam yang 5 watt. Kenapa saya nyalanya adalah kurang terang,
sementara tetangga saya yang 100 watt nyalanya terang. Tentu saja PLN akan berikan kepadamu 5 watt sesuai kapasitas dirimu. Karena pada saat yang bohlam kapasitas 5 watt, pada saat engkau diberikan 100 watt, maka engkau akan putus. Berarti Allah telah mendolimu dan itu mustahil. Maka itulah sahabat, urusan rezeki, urusan ilmu, urusan segala perkara yang berkaitan dengan Allah itu bukan pada dasarnya Allah akan berikan rata kepada seluruh makhluknya. Kalau tidak demikian berarti itu bukan sifat kesempurnaan Allah ya sahabat. Termasuk juga dalam perkara umur, dalam perkara rezeki, adalah semuanya sesungguhnya tidak seperti yang disangkakan oleh manusia. Kayak Allah membagi-bagi, betul, sepertinya membagi. Ada bohlam yang bergantung 5 watt, ada bohlam 40 watt, ada bohlam 100 watt, ada bohlam 1000 watt. PLN akan senantiasa memberikan sesuai dengan kapasitas tampungan yang kau miliki. Nah, kebanyakan manusia ada selalu meminta sesuatu tanpa melihat kepada dirinya dengan kapasitasnya. Maka di sini inilah hal-hal yang sesungguhnya sahabat yang nanti akan banyak dibuka oleh hikam. Sehingga kita mengerti, kita tidak lagi salah menuduh Allah. Kenapa ya Allah anak saya yang baru 4 tahun dimatikan? Kenapa ya Allah ada seorang gadis yang masih cantik, yang masih belia engkau matikan? Nah inilah harus difahami oleh kita. Pada dasarnya tidak semua yang nampak kelihatan indah dan mudah itu adalah baik pada dalamnya, sahabat. Ya, tidak semua bohlam yang gantung itu bisa jadi bohlam yang baru malah putus lebih dahulu daripada yang lain. Pada asalnya bukan kesalahan dari PLN. Nah inilah, PLN tidak punya kawasan. PLN tidak, disinilah keadilan PLN. Silakan kamu tampung, ada sesuai dengan batas. Itulah yang juga dijelaskan oleh Imam Ghazali. Jadi kata Imam Ghazali, jangan pernah meminta isi rezekinya, tetapi adalah kapasitas keimanan dan ketakwaan. Maka oleh karena itulah sahabat, dalam kaitan urusan rezeki, dibagilah ada rezeki mamluk, ada rezeki mau'ud, ada rezeki maksum, ada rezeki madmun. Itu sesungguhnya adalah tingkat istilah rezeki-rezeki tadi adalah sesungguhnya Allah tuh adil saja seperti hujan, bereg aja gitu. Tapi silakan menampungnya. Ada yang menampungnya dengan peles, ada yang menampungnya dengan gelas, ada yang menampungnya dengan ember, ada yang menampungnya dengan bak, ada yang menampungnya barangkali dengan danau. Sesungguhnya Allah tidak akan mengatur hujan kepada semua, akan dibagi rata oleh Allah, seolah-olah begitu ya sahabat. Dalam segala perkara tadi. Kalau Allah masih mengatur, memberi ini sedikit, memberi ini banyak, sebenarnya itu walaupun ada di dalam bahasa dalam Al-Quran, tapi maknanya tidak demikian. Seperti tadi, ya, seperti PLN di rumah Anda ada listrik yang bergantung 5 watt, ada bergantung 25 watt, bergantung 50 watt. Setiap PLN begitu dinyalakan, maka PLN hanya akan memberikan dengan batas kemampuan engkau menampung cahaya itu. Jadi jangan teriak-teriak minta terang, tetapi perbesarlah kapasitas dirimu. Maka dari kalau 5 watt naikkan dirimu. Dengan apa? Tadi keimanannya, ketakwaannya. Maka ada rizki mau'ud, misalnya dalam urusan rizki adalah bagaimana ketakwaannya. Nah itulah ya rizki yang memang dijamin sahabat. Nah baik, itu sebagai prolog saja dari Abah. Nah dalam kalimah-kalimah hikmah hikam itu selalu begitu sahabat. Karena selama ini yang kita dengarkan, termasuk barangkali kita sendiri, selalu merasa Allah itu, kita merasa ada ketidakadilan daripada Allah. Padahal tidak demikian. Allah itu maha adil. Ya sahabat, tapi ini yang harus dipahami tentang hukum-hukum Allah. Dalam hikmah 10 kemarin kita sudah bahas tentang al-amalu suratun qaimatun ya. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Di sini ada ikhlas, ada mukhlas, ada mukhlis, ada mukhlas, ada posisi diri kita sebagai wayang pada isim fa'il, ada posisi dalang isim maf'ul tadi. Maka hikmah ini adalah menjelaskan yang disebut ikhlas itu pada saat engkau sudah memandang bahwa amal yang kau lakukan itu ada pada sisi dalang. Engkau menyadari, meyakini bahwa la haula wala quwata illa billah. Tiada kekuatan diri kita kecuali dengan kekuatan dalang semata. Nah ini maka al-amalu suratun qaimatun,
amal perbuatan itu adalah kerangka yang tegak, ya. Wa arwahuha wujudu sil ikhlasi fiha. Dan itulah yang kemarin Abah jelaskan, amal yang dibuat oleh diri kita mudah dihancurkan oleh iblis. Tetapi amal yang pada saat isi maf'ul, kita pandang apa yang kita lakukan itu adalah merupakan geraknya dalang, dan kita adalah sebagai maf'ul bih, kita adalah benar-benar seorang wayang yang la haula wala quwata illa billah, terserah kepada pilihannya bukan pada pilihanmu. Maka disitulah sesungguhnya engkau sudah menyerahkan segala urusanmu kepadanya, dan menyerahkan urusannya kepada dalang. Dalang lebih mengerti tentang halmu, dalang lebih mengerti tentang kelebihan dan kekuranganmu. Maka inilah hikmah ini sesungguhnya adalah di dalam suratul Fatihah, ya, ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ini adalah disebutkan adalah makom abror, adalah merupakan orang yang melakukan ibadah tetapi senantiasa dia melihat di sisi dirinya. Iyyaka na'budu itu, iyyaka kepadanya aku menyembah, maka aku yang menyembah, kan berarti. Maka disitulah dia ini disebutkan isim fa'il, ya. Nah disinilah sesungguhnya makom abror ini tiadalah lebih seberapa dibandingkan makom muqarrabin dari semua, yang merupakan makom wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu makom al abror, wa iyyaka nasta'in makom muqarrabin. Iyyaka na'budu adalah makomnya adalah merupakan bergeraknya berdasarkan isim fa'il. Si wayang yang dari pandangan si wayang yang sholat, maka dia mengharapkan pembalasan dari Allah atas pahala dari apa yang dilakukannya. Ini adalah yang disebutkan dengan al-a'malu suratun qa'imatun adalah warwa, yang disebut ikhlas itu adalah apalagi yang disebut dengan mukhlas. Pada saat kita sudah melihat, dalanglah yang melakukan itu, ya. Dan inilah sahabat yang dicontohkan baginda Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, itu adalah sholat itu di sisi dalang, ya. Kalau dalam waktu perang Nabi, wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Maka lihat dalam perang Badar dan perang Uhud. Perang Uhud seolah-olah adalah isim fa'il, di mana pasukan yang lebih luar biasa, jenderal-jenderalnya luar biasa, pasukan kita lebih banyak, dan perang di tempat kita adalah di Madinah, di Jabal Uhud. Tapi sesungguhnya pada saat bersandar, nah inilah persoalannya. Siapapun yang bersandar kepada bukan Allah, walaupun pemimpinnya Rasulullah sekalipun, dan dia tidak taat kepada atiullah wa atiur Rasul, maka perang Uhud itu adalah gagal. Sementara pada saat perang Badar dengan jumlah yang sedikit, nah ini harus dijadikan pelajaran pada diri kita. Ternyata dengan isim fa'il, pada saat kita merasa kuat, pasukan kita banyak, kemudian ternyata bersandar kepada pasukan, bersandar kepada pemimpin, bahkan adalah baginda Nabi sekalipun. Tetapi pada dasarnya yang merupakan tempat bersandar kita yang sungguhnya adalah kepada Allah lah kita bersandar, ya. Nah ini ya, nah kisah perang Hunain juga sama, ya sahabat. Yang itu adalah perang-perang yang dialami baginda Nabi, itu pelajaran kepada kita. Tapi perang yang paling baik dan jika bisa jadikan adalah prinsip dalam hidup kita pada saat kita bergantung pada Allah, seperti mana wa ma romaita id romaita, maka Allah lah pada saat kata Allah, siapa yang melempar pasir itu ya Muhammad? Maka baginda Nabi berkata, aku, kata Allah, bukan, akulah yang melempar. Berarti di sisi Nabi merasa sebagai isim fa'il, aku melempar pasir. Tetapi di sisi Allah, kata Allah, tidak, maka akulah yang melempar pasir itu dari semuanya sahabat. Nah ini ya, maka di sini adalah tentang kenapa iblis itu berkata pada saat qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wala ugwiyannahum ajmain, itu adalah iblis berkata illa ibadaka, kecuali hamba engkau yang mukhlas. Tadi semua dibilangnya hamba engkau, berarti seseorang yang sudah maf'ul bih tadi, seseorang yang sudah mematikan dirinya, dia sudah tiada daya dan kekuatan bahwa segala apa yang terjadi pada diriku adalah merupakan
af'al dalang semata. Ini yang disebutkan adalah golongan iyyaka nasta'in, ini adalah golongan la haula wala quwata illa billah. Ya, sahabat. Yang pertama golongan lillah, golongan yang kedua adalah golongan billah dari dia. Maka silakan. Kenapa di kalimat hikam yang pertama Syatoilah menyarankan jangan bersandar pada amal, bersandarlah kepada yang nyuruh amal. Janganlah bersandar pada pahala, bersandarlah kepada yang memberi pahala. Janganlah bersandar kepada surga, bersandarlah kepada pemilik surga. Janganlah bersandar kepada amal, tetapi bersandarlah kepada pelaku amal dan pemilik amal. Itu maksudnya ya. Ini kurang lebih itu ya. Jadi dalam hikmah ini sahabat untuk memakainya tadi. Silakan mau di sisi mana kamu, isim fa'il, isim maf'ul, ya. Nah, tetapi di sini maka Syatoilah menggambarkan dua posisi. Ada posisi iyyaka na'budu dalam makom abror, wa iyyaka nasta'in adalah makom muqarrabin, ya. Nah, apalagi makom yang lebih tinggi lagi dari muqarrabin. Muqarrabin itu baru dalam derajat ihsan itu fa illam takun taro fa innahu yarok, bukan anta budallahu ka'annaka taroh. Nah, ini lebih dahsyat lagi, ya. Itu sudah bukan lagi makom billah. Kalau tadi makom lillah, billah, sudah ma Allah, sudah la haula wala quwata illa billah, maka disitulah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita lanjutkan dengan hikmah yang ke-11 ya sahabat. Jadi dalam hikmah ini musannif ingin menjelaskan idfin wujudaka fi ardil humuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nata'iju ya, dikatakan bahwa idfin wujudaka, tanamlah dirimu dalam fi ardil humul, ya, tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, ya, fi ardil humul fama nabata, dan sebaliknya tadi tiap sesuatu yang tumbuh dikatakan fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nata'iju, maka tidak sempurna hasil buahnya. Jadi segala amal itu adalah harus ditanamkan, bukan dimunculkan tadi semua. Kan dikatakan sebagai para ulama, kenapa harus talqin, dan kenapa talqin itu harus ditanamkan tadi? Karena pada dasarnya pada saat tidak ditanamkan, singkong yang Anda tanam tidak akan tumbuh dengan baik. Biji yang kau tanam pada saat tidak dimasukkan ke dalam tanah, maka biji itu akan sebelum tumbuh dia sudah dimakan oleh ayam, ya sahabat. Demikian pula di dalam diri kita, kolbu kita ini ada musang. Ya, kalau kita ingin nanam ayam, maka yang harus pertama adalah ditundukkan adalah musangnya. Kalau tidak, amal ibadahmu, sholatmu, dikirmu, sholatmu, seumpama anak-anak ayam yang ingin kau pelihara. Di pada saat musangnya adalah kau biarkan gemuk dia, maka sesungguhnya tiadalah hasil panenmu. Sama saja engkau membawa anak ikan mas yang kecil-kecil, yang lucu-lucu, berharap panen satu saat ikan mas, tapi lupa di kolam itu banyak lele jumbo dan ikan gabus. Disinilah yang kenapa harus kita tanamkan ke dalam, ya. Tiada sesuatu yang lebih bahaya bagi seorang yang beramal daripada menginginkan kedudukan. Inilah hikmah yang Abah takutkan. Ya, di sisi lain kita tidak boleh mencari keterkenalan, kemasyhuran dengan memperlihatkan keluar. Tapi di sisi lain kita tidak boleh diam. Nah, disinilah orang tua kita berkata, harusnya tidak boleh diam, tidak boleh eksklusif. Karena pada saat kita diam juga eksklusif, berarti kita menganggap diri kita mulia dan orang lain kita anggap hina. Yang tetap harusnya kita adalah bahasa orang tua, lumampah ulah ngalengkah, indit bari cicing. Jangan cicing, tetap indit, tapi tetap cicing. Jeung saha? Jeung Allah, bersama Allah. Pergi tapi diam dari semua. Itulah indit, pergi tapi diam. Diam dengan apa? Itikad kita adalah tadi sebagai maf'ul bih kita, ya. Ya inilah yang jadi diam
Karena hikmah ini menjelaskan tentang, karena banyak kita ingin mendapatkan dari amaliyah kita, ingin diperlihatkan, ingin dilihat oleh orang dan lain sebagainya dalam amal itu. Itulah tabiat sebetulnya. Tetapi pada saat juga amal itu juga adalah pada saat didiamkan oleh kita juga adalah menjadikan rusak. Maka oleh karena itulah masalahnya. Diam salah, maju, jangan sampai tujuan kita adalah ingin memasyurkan, ingin mempopulerkan diri kita. Ini dalam urusan nasab ini ujiannya kepada Abah pribadi, apalagi Abah ngerti hakikat. Tapi disinilah menempatkan Abah terkadang sebagai wayang, tapi bagaimana juga hati harus menegaskan sebagai dalang dari semua. Sehingga indit bari cicing, mulut berkata, menasihati orang, watawasau bil haq, watawasau bisob, tapi hati menetapkan sesungguhnya tidak ada gerak dari orang itu, baik maupun negatif maupun positif, sesungguhnya aku melihat apal dalang bersamaan dengan itu. Nah inilah sahabat ya. Maka amal kita ini tidak boleh, itulah kenapa tidak boleh ujub, tidak boleh riya, atau memamerkan segala sesuatu. Maka kenapa di dalam bab sodako saja, maka ada kaul mengatakan adalah pada saat tangan kananmu memberi, jangan biarkan tangan kiri tahu. Ini sebetulnya dalam lebih kepada hikmah yang di atas adalah kelompok iya karena budu. Tapi kalau engkau sudah kelompok wa iya karena stain, sesungguhnya perlihatkanlah amal itu setelah engkau bisa pergi tanpa tadi tetap tenggelam di dalam lautan penghambaan dirimu pada Allah. Itulah kalau perlu sedekah itu adalah didohirkan, dinyatakan, diumumkan, ya. Adalah untuk syiar. Nah, inilah dua sisi ya yang harus kita pahami. Mari katakan di dalam baginda Nabi bersabda, man tawaddu'a rafa'allahu wa man takabbara, kemudian wadu'ahullahu, dikatakan siapa yang merendahkan diri maka Allah akan memuliakannya. Maksudnya siapa yang tawaddu, yang humul, menenggelamkan dirinya, menutupi kepopulerannya sesungguhnya, dan Allah akan memuliakannya. Tapi sebaliknya siapa yang menyombongkan dirinya dengan amalnya, dengan harokahnya, tetapi dia ingin mendapatkan perhatian orang, disinilah sesungguhnya Allah akan menghinakannya, sahabatnya. Jadi disinilah kita silahkan pada saat tadi mungkin pada saat kita seperti sodako, kalau kita tidak mampu untuk menjaga hati kita, sembunyikanlah sodako itu. Ya, tetapi pada saat kita sudah mampu, indit bari cicing, lumampah adalah tanpa melangkah, silahkan siarkanlah. Itulah yang katakan Ali bin Abi Thalib. Maka sebaik-baiknya sodakoh adalah yang disiarkan, adalah akan menjadikan pelajaran kepada yang lain. Ya, tapi tergantung bagaimana kekuatannya di sini. Makanya tadi yang berkaitan dengan ikhlas itu bukan apa kata orang lain, tapi adalah kitalah yang tahu di dalam diri kita sendiri. Ya, maka jangan kita menuduh orang tidak ikhlas. Karena bagaimana engkau mengetahui keikhlasan seseorang? Karena keikhlasan itu ada di hatinya, sahabat. Ujub pun ada di hatinya. Nah inilah, tetapi kalau nanti takut ujub, takut. Nah inilah kenapa orang yang takut riya dalam melakukan, itulah riya yang sesungguhnya. Inilah hukum agama yang kadang-kadang harap salah, cicing salah, dari semua. Ini yang saya pahami ya. Kemudian dikatakan juga dikatakan adalah ma sadaqallaha man ahabba syuhrata, dikatakan tidak benar-benar bertujuan kepada Allah siapa yang ingin masyhur. Tadi berarti melangkah sambil melangkah. Tadi dia berbuat sesuatu tapi juga dia ingin mengharapkan penilaian makhluk tadi semua ya. Nah ini ya, makanya tadi kenapa kata Abah maju salah, mundur salah, maka disinilah kita harus mengerti bagaimana menempatkan diri isim fa'il dan isim maf'ul. Lebih baik kata Abah, lebih baik ayo kita belajar jadi wayang yang baik. Tapi kalau sudah wayang yang baik, berarti kita ini nggak usah protes lagi kepada dalang, karena dalanglah yang menciptakan kita. Dalang ngerti kapan kita butuh, dan dalang ngerti dalam wujud apa kita butuh. Maka dalam hikmah kemarin, doa itu bukan tidak diijabah,
Tapi dalang ngerti yang paling kamu butuhkan bukan yang kamu minta sekarang. Dan ada masa waktu yang engkau butuhkan. Nah, doa yang kau lakukan sekarang, dalang tuh ngerti, tidak akan diberikan sekarang. Tapi disesuaikan dengan kebutuhan yang kau utama kepada engkau di waktu yang dia tentukan. Bukan waktu yang engkau kehendaki. Itu kemarin sudah kita bahas di sana. Maka kita nanti akan ikhlas. Maka lakukan saja ibadah, lakukan saja oleh kita doa. Tapi jangan pernah bagi kita adalah sedikit pun doa kita, ibadah kita justru untuk bersyuudzon kepada Allah tentang keterlambatan pembalasannya kepada kita. Dikatakan oleh seorang ulama berkata, wallahi ma sadaqallaha abdun illa syarrahu alla yasha'ur bimakani, ya. Demi Allah, tiada seorang hamba yang sungguh-sungguh ikhlas pada Allah, melainkan ia merasa senang, gembira jika ia tidak mengetahui kedudukan dirinya. Nah, itulah sebaiknya kalau beliau adalah seorang ulama, adalah Ayyub Asy-Syaktiyani radhiyallahu an, bahwa kita lebih akan baik pada saat kita tidak mengetahui kedudukan kita, baik kedudukan jasmani maupun rohani, ya sahabat. Maka tidak usahlah kau berpikir tentang bagaimana kedudukanmu di hadapan Allah. Karena pada saat engkau mengetahui kedudukanmu di hadapan Allah pun, maka akan sulit engkau bagaimana menjaga kedudukan itu di hatimu, ya sahabat. Nah inilah, maka bagaimana mungkin bagi orang, maka kata apa, kalau Habib ini ngaji hikam, sebetulnya tidak akan ada dalam darah ini, ada dalam Rasulullah. Inilah sahabat. Ya, karena boro-boro ngaku gitu kan, boro-boro menyandarkan diri kita kepada nasab seseorang yang mulia tadi semua. Kita untuk berbuat yang baik sekalipun di mata Allah itu sulit kita menjaganya dari semua. Coba bayangkan oleh anak Gus, komo mari petang-tang peteng-teng ngaku duriat tadi semua. Untuk menjaga amal kita sendiri udah tidak mudah, ya sahabat. Padahal bahkan kalaupun engkau punya kedudukan, tenggelamkan kedudukanmu itu. Tidak usah kau munculkan siapa dirimu dari semua. Biarkan Allah memasukkan. Dan kan dikatakan siapa yang ingin memasyurkan apa yang dilakukannya, maka inilah sesungguhnya yang akan terjadi kebalikannya. Tetapi siapa yang menenggelamkan amal-amal kebaikannya, maka Allah lah yang akan memasyurkannya, sahabat ya. Ini ya. Kemudian dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an bersabda baginda Nabi berkata, ini ada hadis yang begitu panjang lah dalam kitab ini, inna yashiran minar riya'i syirkun. Nah, ini aja amaliyah. Wa inna man ada awliya Allahi faqad barzallaha bil muharabati wa innallaha yuhibbul atqiya'a asfiya'a alladina idza ghabu lam yubtaqadu idza. Sampai sini aja karena ini begitu panjang hadisnya. Jadi sesungguhnya inna yasiran minar riya'i syirkun. Nah, sesungguhnya sedikit riya saja sudah syirik. Gimana ini duriat? Sedikit saja udah syirik. Bahkan seharusnya kita tidak boleh merasa wujud di hadapan dia tadi semua. Maka itulah kenapa Habib tidak mau ngaji hikam. Karena berseberangan dengan prinsipnya, sahabat. Nah, disinilah tentang hikmah ini ditutup oleh musonib dengan kisah tentang Uwais Al-Qarni, ya sahabat. Yang Nabi bercerita tentang seseorang pada saat kata baginda Nabi, ada seseorang yang dijelaskan di sini adalah tentang Uwais Al-Qarni, ya. Baginda Nabi bersabda, sahabat, kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah dan teman-teman yang lain, besok pagi ada ahli surga yang masuk ke sini jam setelah habis lepas sholat subuh. Maka besoknya datanglah seorang laki-laki yang compang-camping bajunya.
Kemudian beliau mencium tangan Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, doakan aku supaya mati syahid." Maka Rasulullah pun mendoakannya. Kemudian Abu Hurairah berkata, "Ya Rasulullah, diakah yang engkau katakan?" "Betul, dialah." Kemudian kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau enggak merdekakan dia?" Kata baginda Nabi, "Bagaimana aku akan merdekakan dia? Pada saat dia di sisi Allah, bahkan Allah akan menjadikan dia seorang raja di surga nanti. Mustahil aku bisa memerdekakannya yang pada saat Allah justru dia telah memuliakan akan menjadikannya seorang raja di surga." Nah, ciri orang-orang yang tersebut dikatakan adalah disebutkan adalah apa namanya di sini dikisahkan cirinya orang yang tersebut adalah sesungguhnya Allah kasih kepada makhluknya yang suci hati, yang samar, yang bersih, yang terurai rambut, yang kempis perut kecuali hasil yang halal, yang bila akan masuk kepada raja tidak diizinkan. Dia kalau datang ke pejabat nggak diakui dari semua, ya dari semua. Bila meminang wanita bangsawan tidak akan diterima dia. Itulah orang yang akan jadi raja di hadapan Allah. Bila tidak dicari dia, siapa dia? Nggak peduli manusia. Tadi tidak masyhur di dunia, tapi masyhur di sisi Allah. Ya. Kemudian bila hadir tidak dihiraukan, keberadaannya nggak dianggap dari semua. Ya, seperti orang compang-camping tadi, ya dari semua ya. Bila sakit tidak dijenguk, kemudian bahkan bila mati tidak dihadiri jenazahnya. Dari semua. Jadi jangan kira orang-orang yang demikian, jangan orang mungkin suudon, wah ya pantas dia mah. Orang juga nggak mau datang sama dia, sakitnya juga nggak dijenguk, matinya nggak mau, dari semua. Tapi hati-hati di hadapan Allah bisa dia mendapatkan kemuliaan. Kemudian dikata oleh Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, siapakah kira-kira contoh untuk zaman ini?" Maka baginda Nabi bersabda, "Itulah contoh Uwais Al-Qarni." Ya. Itulah Uwais Al-Qarni, ya, yang dalam kawal sekarang. Uwais Al-Qarni ini masih hidup, ya. Tadi bahkan ini ada sebuah kisah yang sebenarnya adalah tidak diceritakan, tetapi inilah kisah nyata. Ada, dan Abah tidak akan menyebutkan tempatnya, tapi Abah mendapatkan kisah dari orang yang Abah bisa percaya, itu kan tadi. Pada saat dia naiki kapal, ya. Tiba-tiba kapal itu mengalami kebakaran, ya. Kapal sudah mulai karam, ya. Tiba-tiba beliau ini melihat seseorang laki-laki yang berlari di atas ombak laut. Tadi semua. Kata laki-laki tersebut, "Turunlah kamu dari kapal. Turunlah." Tapi dia begini, "Bagaimana mungkin aku turun dengan ombak yang begitu besar?" Maka orang itu berkata, "Aku Uwais Al-Qarni, percayalah padaku, loncatlah. Kamu atas izin Allah, kamu akan selamat." Dan ini terjadi beberapa belas tahun yang lalu pada saat sebuah kapal perjalanan. Abah tidak akan sebutkan karena takut orang ini jadi ketahuan. Dan dialah hanya beberapa yang selamat, dan dia di antara temannya, dia menarik temannya, dia pegang dan dia terus berjalan berlari di atas ombak itu dari semua. Ya. Inilah tentang bahwa sesungguhnya orang-orang yang hidup, makanya kata Abah, kenapa kita harus belajar mati di dalam hidup? Karena kita supaya hidup di dalam kematian, sahabat. Dan itulah yang dikatakan baginda Nabi, jangan kamu kira orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu mati. Mereka adalah hidup di sisi Allah. Bahkan mereka mendapatkan rezeki. Nah ini, ya. Maka inilah sahabat dari hikmah yang sebelumnya Abah katakan dalam pengajian pagi. Kata Abah ya tentang bagaimana kita harus belajar. Yang Allah katakan, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min diyarikum. Tapi kata Allah, ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Bahwa sesungguhnya kata Allah, kalau engkau ingin kemuliaan, matikanlah dirimu. Ya sahabat, itulah konsep baginda Nabi, al-mutu qabla anta mutu. Inilah yang harus Abah mungkin silakan yang belum ngaji pagi, silakan dilihat dari beberapa rekaman Abah di sana ya. Ya kita teruskan saja ya. Ini sedikit saja tentang bagaimana kita menenggelamkan
diri kita adalah, dan kalau menurut Abah tidak mungkin kita tenggelamkan selama kamu yang ada. Disinilah yang Abah bilang tadi, ada isim fa'il pada isim maf'ul. Isim fa'il di sisi wayang, isim maf'ul di sisi dalang. Tadi semua. Maka inilah, maka insya Allah tanpa kau tenggelamkan sekalipun, orang yang sudah pada isim maf'ul, maka dia sudah menjadi maf'ul bih. Maka dia akan dijalankan sebagaimana Nabi, subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Selama engkau belum jadi hambanya, tapi selama engkau selalu, dan kebanyakan manusia, sahabat, golongan abror ini terkadang dia merasa jadi tuan kepada Tuhannya. Dia jajah Tuhannya dengan doanya. Dia harapkan hal-hal yang bahwa dia telah mulia dengan sholatnya, ibadahnya, tapi dia lupa bahwa seluruh gerak dia adalah gerak dalang. Nah ini ya. Kemudian sahabat, dalam hikmah yang selanjutnya adalah ke-13 adalah di musonib berkata, ya di sini kaifa yasruku, maaf ya, bukan di sini dulu ya. Adalah kalimat yang ke-12 dulu. Adalah ini penting, ini kalimat yang 12. Ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha midana fikratin. Tadi semua ya. Ini hikmah ini ingin menjelaskan kepada kita, terkadang kita pada saat kita bicara tadi kita ingin humul tadi semua, tapi akhirnya kita menjadi diam. Kita menganggap takut saya kotor, takut saya bergaul dengan orang itu, takut orang itu mengkotori diri saya. Nah ini bahaya. Pada saat kita ada anggapan, kemudian kita mundur dalam lingkungan masyarakat, tidak mau bergaul dengan anggapan saya takut terkotori oleh orang lain, inilah sudah kebahayaan. Maka disinilah sahabat, tidak boleh diam. Maka dalam hikmah yang ini sebetulnya lebih menegaskan, ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha midana fikratin. Maka tiada seorang yang sangat berguna bagi jiwa, ya, sebagaimana menyendiri untuk masuk ke medan berpikir. Nah ini, akhirnya dia menjadikan merasa eksklusif, dia merasa mulia, dan dia tidak mau bergaul dengan orang karena takut tadi semua. Karena tadi, seperti orang kalau sudah merasa suci, dia berpakaian putih, engkel, dia bingung. Duduk sana kotor, duduk sini kotor, duduk. Nah ini bahaya. Ini bahaya. Bagi makom-makom semua, supaya pada saat kita mati dalam hidup, sebagaimana ikan 10 tahun, 100 tahun selama dia hidup, tidak akan asin. Ya sahabat. Maka hikmah yang ini sebetulnya tingkat seberapa berhasilkah kita menenggelamkan diri kita. Tadi, apa namanya, idbin wujudaka fi ardil humul. Berapa humul kita? Berapa kau matikan dirimu sesungguhnya? Karena pada dasarnya, pada saat engkau sempurna mematikan dirimu, engkau sudah hidup. Maka pada saat engkau hidup, silakan bergaul. Karena pada saat engkau hidup, maka air laut itu tidak akan membuat dirimu asin. Dari sahabatnya. Nah ini. Tapi pada saat ikan itu mati, sebentar saja jadikan asin. Dari semua. Nah, hikmah yang ke-12 ini mengajarkan kepada kita, dari mana tiada sesuatu yang sangat berguna bagi jiwa sebagaimana menyendiri untuk masuk ke medan berpikir, tafakur, tadi semua. Ya. Maka dikatakan ini tentang bagaimana tetap diperintahkan sebagaimana kepada Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Hei putra Imran, waspadalah selalu dan pilihlah untuk dirimu teman." Di sini adalah tentang bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, dengan mencari teman. Tidak boleh merasa mulia dengan kita menghindar dari mereka karena kita sudah pakai baju putih, semua orang itu adalah kotor, membawa oli. Nah, inilah yang tidak boleh, ya. Maka silakan lu mampah, tapi tadi silakan gabung. Kalau perlu yang tukang gapleh, silakan gabung dengan tukang catur, dengan tukang apa semua, ya. Inilah yang harus kita pahami, ya, silakan. Tetapi hatimu, nah ini yang harus dijaga, ya. Kalau saya nggak mau gabung dengan dia mau main remi melulu, nah ini hati-hati tadi semua, ya. Tapi bagi orang yang tidak mampu juga ini tadi main kerambol, KB, nah ini ya. Ya ini aja nggak usah dijaga. Kemudian Nabi Isa bersabda, jangan berkawan pada orang-orang yang mati, niscaya mati hatimu. Nah itu betul.
Karena orang-orang, jangan bergaul dengan orang-orang yang mati hatinya, seumpama engkau bergaul dalam kegelapan. Tadi semua. Tetapi maksudnya adalah, tadi dengan hikmah ini adalah, bukan berarti kamu menjauhi mereka, dengan menganggap kau dirimu sudah suci. Nah, ini bahaya juga tadi semua. Ya. Tapi disitulah engkau akan mengerti, tetap bergaul sehingga engkau mengerti mana yang hidup, mana yang mati, mana yang gelap, mana yang terang. Karena tadi, sesungguhnya segalanya adalah juga untuk menambah kemuliaanmu. Kata Abah juga, tidak mungkin kau bisa berlaku sabar kecuali dari orang yang tidak sabar. Bersahabat dengan orang tidak sabar, kau akan belajar imsak menahan dirimu. Lama-lama engkau akan imun dan engkau akan sabar, ya sahabat. Jadi berhadapan dengan orang yang berangasan, maka engkau akan imun, akan kebal dari orang-orang berangasan, sehingga selamatlah engkau berhadapan dengan bagaimanapun orangnya. Maka disitulah hikmah ini. Jangan menganggap bahwa dengan engkau ingin bersembunyi tadi, malah sebaliknya membuat kita lebih ini ya. Nah, cepatkan aja mungkin satu hikmah lagi sahabat ya, karena liwatnya sudah matang ya. Ini sebetulnya Abah ngaji karena sambil nunggu liwat saja. Jadi kalau Abah ada waktu ngaji, nggak ada waktu nggak ngaji, itu sahabat ya. Biarkanlah gimana dia menggerakkannya tadi semua. Nah, kemudian dalam hikmah yang ke-13, kaifa yashuku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'atihi. Am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa muqabbalun bi syahwatihi. Yang pertama. Yang kedua, am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min jinabatihi. Yang ketiga, jinabatil ghafalati. Ini. Yang ketiga adalah am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatbu min hafawati ya. Bagaimana akan dapat terang hati seorang ya yang gambar dunia adalah dalam keadaan lensa cermin hatinya tadi kan. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al-misbahu fi juzajah. Tadi az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Nah, dalam kata Allah, perumpamaan cahayaku, aku membuat al-miskat di dalam dadamu. Kemudian di dalam miskat itu ada al-misbah. Tapi dalam misbah itu adalah merupakan hakikat fuadmu, ada syirul disitulah. Ada az-zujajah, ada semprongnya tadi semua. Maka semprong itu punya kotor dari dalam dan dari luar. Maka itulah guru kami mengajarkan dua senjata dan itulah yang diajarkan Rasulullah. Zikir jahar untuk dari luar, membersihkan semprong az-zujajah belah luar dengan la ilaha illallah. Maka illallah, cabutlah tadi sifat-sifat madmumah tadi semua tadi. Sifat-sifat yang tadi sehingga kamu tidak bisa bergaul karena tadi ada iri, ada dengki. Illallah, la ilaha illallah. Tapi kemudian di bagian dalam kaca itu, maka kalau Anda tidak bisa memandang ke depan mobil karena berkabut, bisa jadi maka harus Anda elap dari depan dan dari dalam, dari semua. Itulah dzikir jahar dan dzikir hopi, ya. Yang satu adalah menyebutkan asmanya tadi dari dalam, kemudian yang luar hantab. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Nah, barangnya dalamnya tadi. Sebutkan namanya. Allahu, 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 Allahu. Terus saja semua. Inilah yang untuk membersihkan tadi. Ya. Jadi di sini dijelaskan bagaimana dapat hati terang. Kalau seandainya tadi. Kalau ibaratkan ini adalah kamar. Kamar ini adalah kamar hotel. Ya. Kamar hotel yang sudah dibookingkan, misalnya untuk Agus, Abah bookingkan Agus di hotel Hilton tadi semua. Kamarnya adalah yang bahkan kamarnya adalah deluxe, bahkan mungkin di atas deluxe atau mungkin kapalnya adalah suite room, ya. Tapi kemudian suite room itu sudah dibooking oleh Allah, suite room dalam kolbu kita. Tapi kemudian kita masukin, Agus lagi tidur, Abah bawa sekeranjang ikan asin ke dalam kamar dan terasi. Agus akan marah. Ini rumahku. Kenapa kau masukin rumahku dengan hal-hal yang bau? Nah itulah
Sesungguhnya pada saat Allah mengatakan, masalu nurihi kamiskat. Kata Allah, aku telah membuat istana di dalam dadamu. Itulah yang dikatakan, kata baginda Nabi, qalbul mu'min baitullah. Inilah, maka baitullah ini yang harus disucikan. Tadi, hasbi rabbi jalallah, ma fi qalbi ghairullah. Tadi, Nur Muhammad. Nah, yang ghairullah itulah yang ada pada cermin hati. Maka dikatakan di sini adalah, tentang dikatakan adalah, kaifa yasyuku qalbun suarul akwani muntabi'atun fi mir'ati, pada cermin hatinya, pada azuzajahnya tadi, dan itu harus dibersihkan dengan illallah, la ilaha illallah. Maka kalau di dalam kitab apa namanya, di dalam kitab Syirul Asrar ini, dalam bab dzikir mungkin apa namanya dikatakan adalah apa namanya dikatakan wa huwa ayyakuna dzakiru ala wudu'i tamin wa ayyadhkuru bi darbin syadidin wa sautin qawiyin hatta yahsulu anwarud dak, sampailah muncul cahaya zikir. Itu kan tadi semua ya. Fi bawatinil dzakirina, di pada hati seorang pendikir itu ya, wa tasiru qulubuhum ahyaan, hiduplah hatinya, bihadhil anwar hayatan, dikatakan abadiyatan ukhrawiyatan, kama qala Allahu la yadukuna fihal mauta illal mautal ula. Itu sahabat ya. Maka itulah kenapa kata Abah, bicara hikam adalah bicara talqin ya. Bicara hikam adalah tuntunan kepada kita. Tadi si Warta di mana ngaliwat nyaho tadi semua. Tadi semua urusan gawe mah eueuh. Irisan ngaliwat aya si Warta tadi semua. Ya, itu ya. Jadi dikatakan di sini bagaimana akan dapat terang hati seorang gambar atau bagaimana? Nah, dikatakan yang kedua adalah am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bi syahwatihi. Tadi cermin tadi yang kotor tadi sahabat, maka kenapa harus zikir? Sebetulnya di situ sifat-sifat madmumah, iri, dengki, hasud, sumah, sombong, adigung, gede hulu. Tadi selalu ngeluh, selalu segala macam sifat-sifat madmumah tadi semua. Bagaimana mungkin dia Tuhanmu yang telah membuat istana di kolbumu? Karena istana Allah itu bukan ada di Ka'bah. Ka'bah itu bukan istana Allah. Istana Allah yang sesungguhnya ada Rabbah hadal bait adalah di dalam kolbumu sendiri. Yang sebagaimana kata kata Allah, aku telah membuat istana di dalam kolbu. Dalam hadis Allah berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya langit, laut, gunung, bumi tidak ada yang bisa menampungku kecuali adalah hati orang yang beriman. Maka disitulah sahabat. Maka kata Abah, segala apa yang ada di sini, segalanya, apa yang kekotoran di sini, apa yang sedang ada dalam hatimu akan menjadi apa yang ada dalam pikiranmu. Dan apa yang ada dalam pikiranmu akan menjadi apa yang ada dalam ucapanmu. Dan apa yang ada dalam ucapanmu menjadi apa perbuatanmu. Dan apa perbuatanmu akan menjadi nasibmu. Maka kalau Anda ingin lihat tadi semua, dari para Habib ini yang mulutnya busuk, sesungguhnya kolbunya adalah busuk tadi semua. Tadi semua. Jadi sederhana orang. Tidak mungkin orang itu teriak-teriak, maki-maki, kecuali di sini adalah hanyalah kakus, kotoran, WC kolbunya itu semua. Nah kalau sudah WC kolbunya, mana ada dia duriat Nabi? Ya, mustahil. Jadi dari beberapa hikmah saja sudah terhantam Pak Alwi ini sebenarnya. Maaf, Abah tidak sedang membahas di sana. Cuma Abah membuat contoh patokan. Jadi Anda bisa membandingkan, menilai sendiri semuanya. Ya. Nah, barangkali diri kita juga dari semua, ya, bukan Mbak Alwi saja. Siapapun yang barangkali pemarah tidak dengan segala macamnya, maka inilah ya, maka waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang dia telah merelakan Allah, maka dia akan dalam hidup yang sempit ya. Jadi ya tadinya Abah ingin lari membahas bab hikam ini, tapi kemudian kalau kita larikan terlalu cepat juga takutnya adalah inti-inti pokoknya tidak ketangkap dari semua ya. Karena secara tafsili Abah sudah bahas dulu secara rinci dari kitab Iqadul Himam, dari beberapa sarah hikam, dari dari Syekh Jaruk, dari Ibnu Ajibah, ada beberapa kitab yang mensyarahkan hikam.
Abah sudah bahas dari 5 ulama, Abah buat syarahnya tadi semua. Tetapi ini adalah lebih lari saja. Yang penting bagaimana kita bisa menggunakan hikmah-hikmah ini buat kita berjalan ya di alam kegelapan dunia ini. Kemudian yang kedua ada bagaimana kau akan menuju Allah. Pada saat tadi cermin-cermin hatimu dikuasai oleh tadi semua. Sehingga kaifa yarhalu ilallah. Nggak mungkin kau berjalan menuju Allah. Sementara engkau, ruhmu dikuasai mukabbalun bisyahwatihi. Maka dikatakan yang ketiga adalah kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar. Nah ini wahwa lam ya bumin hafawati ini sobeknya ya. Jadi pada dasarnya beginilah saja. Jadi intinya tidak mungkin ya. Bagaimana mengharap akan asrar, adanya rahasia pada hatimu. Maka orang-orang yang di sininya kotor tidak akan mampu melihat hikmah dari semua. Nah ini maaf termasuk ulama-ulama PBNU yang masih menerima mereka. Inilah karena tidak mampu melihat asrar tadi di kolbunya. Bisa bukan karena tidak ada ilmu, tetapi tadi pada saat ada hub, karena kaitannya barangkali menantu, kaitannya karena sahabat. Inilah sehebat apapun ilmumu, maka asrar itu tidak ada di hatimu. Maka tabah sesungguhnya untuk menerima dan menolak ba'al ini sederhana, nggak usah kitab yang tebel, cukup hati sanubarimu sendiri dari semua, cukup dari semua. Insya Allah Abah bisa uji 1000 orang yang datang dari kampung yang tidak pernah melihat akhlak-akhlak mereka, kemudian kita perlihatkan sebentar mereka bagaimana videonya, barulah kita tanya dari 1000 itu, Abah jamin dari 1000 orang itu yang hatinya baik akan langsung, apakah ini menurut kamu duriat Rasul? Pasti mereka bukan. Nah itulah. Tapi kalaupun engkau ulama, ilmumu tinggi, 12 pan kau kuasai, tapi di sinimu tadi ada penyakit tadi semua ya. Itu yang kata Allah, fi qulubihim maradun fajadahumullahu maradah. Akibatnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, sehingga ilmu yang kau kuasai. Walaupun kau merasa, wah saya ulama, saya ini syuriah dan lain, udah. Maka tidak akan asrarmu, tidak akan mampu melihat keaiban mereka. Karena inilah yang akibatnya salah melihat dalam pandangan yang semuanya. Inilah hikmah yang sangat baik ya. Sebetulnya Abah ingin bahas lebih jauh. Kemudian dikatakan oleh firman Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkan kepadamu segala hajat kebutuhanmu. Itulah makanya ilmu sebetulnya wal akibatul taqwa. Rizki kata Allah dalam Al-Qur'an, wal akibatul taqwa. Sebetulnya segalanya akibat dari takwa. Cuma sudahkah kita bertakwa? Takwa itu bukan menjalankan apa yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Tapi tadi takwa itu pada saat isim fa'il sudah berubah menjadi isim maf'ul. Yang pada saat agama itu di sisi engkau, sehingga engkau hanya melihat pahala, melihat surga, melihat ini, sekarang udah melihat sisi Allah. Allah lebih indah dari surga itu. Allah lebih besar dari surga itu. Allah lebih mulia dari pahala itu. Allah lebih besar dari Lailatul Qadar. Allah lebih besar dari Arafah. Allah lah akbar. Maka inilah sesungguhnya di situ yang disebut takwa itu pada saat engkau melihat segalanya adalah di sisi Allah. Bukan pada sisi makhluk. Ya itu saja. Sederhana sebetulnya. Dan ini bisa dilatih. Dan Abah bisa ajarkan bagaimana latihannya, prakteknya, bagaimana amaliyahnya. Sebetulnya tidak perlu dengan riadoh yang ratusan tahun, puluhan tahun. Enggak. Karena sekarang ada konsep yang luar biasa. Tentang al-mutu qabla an tamutu. Ada yang pernah diajarkan oleh mereka-mereka para uli Allah dengan mudah. Dikatakan man amila bima alima. Warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Tadi semua. Siapa yang mengamalkan apa yang telah diketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya pengetahuan apa-apa yang belum diketahui. Jadi ilmu itu akan terus bertambah. Maka tadi pada saat kita amalkan ilmu itu, sesungguhnya bersamaan dengan itu adalah akan bertambah. Maka tadi banyak orang sekarang merasa sudah berilmu tadi semua. Sehingga baginda Nabi bersabda, manis dada ilman lam yabdad hudan lam yabdad minallah illa bu'dan. Makin bertambahnya ilmu, bukan bertambah hidayahnya. Itu berkaitan dengan ilmu syariat tadi semua ya. Jadi tetapi sesungguhnya pada saat engkau mengenal ilmu Allah, justru sebaliknya
Jadi tidak akan pernah ada orang yang merasa beramal dengan sudah mempelajari ilmu Allah. Itu saja ya sahabat, barangkali karena di dapur gorengannya sudah kecium, kemudian juga baunya sudah kecium, dan tadi kucing garongnya juga sudah datang, tadi semua. Mudah-mudahan ke malaban cucukna ke siwarta tadi semua tadi. Ini tadi. Mohon maaf atas kekurangan tadi ya. Abah tidak niat live semua sahabat, tapi mudah-mudahan waktu yang kita gunakan beberapa puluh menit ini kebersamaan mudah-mudahan menjadi saksi di yaumil kiamah, dan semua adalah diberikan kesehatan ya. Betul Mas, begitu ya. Dan bagus Pak Ogah ya, iya betul Pak Ogah, Pak Mas Ulin, assalamualaikum Abah ya. Mas Temon Hormon, alhamdulillah nyimak atur nuhun Abah sami-sami bager. Di mana wae oge ya, buat Mas Bambang yang ada di Irian atau sudah malam sekarang ya, sudah 2 jam ya, dan juga Mas Ridwan yang ada di Kalimantan, barangkali yang selalu hadir, yang selalu nanya Abah ada live enggak. Jadi ini Mas Bambang, Mas Ridwan, nah ini sahabat, ini sebetulnya awal kisah pengajian channel Abah Setu ini gara-garanya teman-teman dari Irian, teman-teman dari Kalimantan, ada juga teman dari Sabah. Bah, kita bikin aja pengajian, ya mudah-mudahan ada manfaat. Maka bagi Abah, silakan sahabat yang ingin mengambil manfaat, barangkali apa yang Abah benar. Tapi kalau ada salahnya, tolong dikoreksi. Di pengajian berikutnya, Bah mungkin salah baca dan lain sebagainya. Kita kan selalu ngaji bareng namanya, saling mengingatkan tadi semua. Sekali lagi yang Abah tegaskan, yang bicara tidak lebih alim, yang bicara tidak lebih soleh, yang bicara tidak lebih baik daripada siapapun yang mendengar. Barangkali yang mendengar lebih alim, kita adalah sedang menggunakan teknologi yang ada sudah Allah berikan pada kita, sehingga teknologi ini bisa menjadi saksi di yaumil kiamah, jejak digitalnya tadi semua ya. Karena tadi sekarang ini munkar wa nakir atidnya adalah sudah ada di handphone tadi semua. Jejak digital, yang baik kau tuliskan akan ada, yang buruk kau tuliskan akan ada tadi semua. Tidak bisa lari. Maka kenapa banyak pejabat dibui setelah turun dari pejabat setelah ketemu videonya? Itulah karena rokib dan atidnya sekarang bahkan sampai videonya tadi bisa dimunculkan tadi semua. Ya, itu saja sahabat, sekali lagi mohon maaf atas kekurangan. Kali lagi bahwa yang bicara tidak lebih alim dan tidak lebih baik dari siapapun, kita sama-sama menggunakan. Insya Allah Mas Bambang besok pagi jam 6 pagi kita akan lanjutkan kajian kita tentang perjalanan ya. Abah akan lebih banyak bahas tentang firman Allah, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhi min amri rabbi. Karena ada kemarin yang bikin komen, Bah, bukannya ruh urusan Allah? Betul, ruh itu urusan Allah. Tapi bukan berarti kita tidak boleh. Nah, ini ya. Kalau kata Wajajen, kita motor rusak, katakan, wah rusak ini. Tapi kata kita, urusan mesin urusan Jepang. Tidak boleh diurus oleh kita, ya kita nggak bisa naik motor lagi, gitu kan dari semua. Sehat ya sahabat, mudah-mudahan berkah. Mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.